Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti, NIM S1S1171013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengingat kembali atau merefleksi kembali mata kuliah aljabar linear sebagai tugas di. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi pada mata kuliah aljabar linear. Materi pertama yaitu tentang sistem persamaan linear. Nah, apa sih sebenarnya sistem persamaan linear itu? Jadi, sistem persamaan linear adalah persamaan-persamaan yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem, di mana sistem persamaannya ini bisa terdiri dari satu variabel atau lebih. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini adalah dua persamaan linear yang mempunyai hubungan antara keduanya dan mempunyai suatu penyelesaian. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel ini yaitu AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY dan sama dengan D, di mana X dan Y disebut sebagai variabel, A, B, P, dan Q disebut sebagai koefisien, C dan R disebut sebagai konstanta. Kemudian, nah, ini terdapat 3 cara dalam penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu yang pertama metode eliminasi, di mana metode eliminasi ini digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Caranya adalah dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Nah, kemudian jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X-nya kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu, atau sebaliknya. Dengan catatan kita harus memperhatikan bahwa jika koefisien dari salah satu variabel sama, maka kita dapat mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel tersebut untuk selanjutnya menentukan variabel yang lain. Nah, yang kedua yaitu menggunakan metode substitusi. Metode substitusi ini dia digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Terlebih dahulu kita nyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Kemudian menyubstitusikan atau menggantikan variabel itu dalam persamaan yang lainnya. Dan yang cara ketiga yaitu menggunakan metode grafik, di mana metode grafik ini dia merupakan suatu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yang koordinat titik potong dari dua garis. Nah, kemudian ini contoh dari metode eliminasi. Di sini kita mendapatkan suatu permasalahan dengan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 dan x kurang y sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita mengeliminasi variabel y. Berdasarkan pengertian dari metode eliminasi, bahwa untuk mengeliminasi variabel y, koefisien y-nya harus sama, sehingga persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 dikalikan 1 untuk mendapatkan nilai yang sama. Dan persamaan x kurang y sama dengan 3 dikalikan 3. Sehingga dapat dicari 2x tambah 3y sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6, x kurang y sama dengan 3 dikali 3. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 6, hasilnya tetap sama karena dikalikan dengan 1. Kemudian 3x kurang 3y sama dengan 9 karena dikalikan dengan 3. Maka dijumlahkan 5x sama dengan 15, x sama dengan 15 per 5, x sama dengan 3. Nah, langkah kedua untuk mengeliminasi variabel x, kita mengeliminasi variabel x, maka koefisien x-nya harus sama. Ini untuk mencari
nilai y-nya. Jadi yang kita eliminasi itu variabel x, sehingga persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 6 dikalikan 1 dan x kurang y sama dengan 3 dikalikan 2. 2x tambah 3y sama dengan 6 dikali 1, x kurang y sama dengan 3 dikali 2, sehingga hasilnya 2x tambah 3y sama dengan 6, 2x kurang 2y sama dengan 6, maka dijumlahkan 5y sama dengan 0, y sama dengan 0 per 5, y sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,0. Himpunan penyelesaian x dan y 3,0. Berikutnya metode substitusi. Contoh, di sini kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 dan x kurang y sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan x kurang y sama dengan 3 ekuivalen dengan x sama dengan y tambah 3. Dengan menyubstitusi persamaan x sama dengan y tambah 3 ke persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6, maka diperoleh sebagai berikut. 2x tambah 3y sama dengan 6. Persamaan x, persamaan yang ekuivalen disubstitusikan ke dalam persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi 2 dikali y tambah 3 tambah 3y sama dengan 6. 2 kali y sama dengan 2y, 2 kali 3 sama dengan 6, jadi 2y tambah 6 tambah 3y sama dengan 6. 5y, 2y, jadi di sini kita jumlahkan atau kita kalkulasikan yang koefisiennya sama terlebih dahulu. 2y tambah 3y sama dengan 5y tambah 6 sama dengan 6. 5y tambah 6 dikurang 6 sama dengan 6 kurang 6. 5y sama dengan 0, y sama dengan 0. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai x, kita substitusikan nilai y ke persamaan x sama dengan y tambah 3, sehingga diperoleh x sama dengan y tambah 3, nilai dari y-nya 0 tambah 3, maka 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian x dan y adalah 3,0. Nah, berikutnya contoh untuk metode grafik. Di sini diberikan contoh menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 3y sama dengan 6. Jika x dan y merupakan variabel pada himpunan bilangan real. Nah, di sini kita harus mencari koordinat titik potong antara x dan y. Antara x dan y. Nah, koordinat titik potong di x dan y pada persamaan x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 3y sama dengan x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 3y sama dengan 6. Maka diperoleh jika x-nya sama dengan 0, maka x tambah y sama dengan 4, x-nya 0, 0 tambah y sama dengan 4, y-nya sama dengan 4, jadi titik potong yang didapat pada sumbu y yaitu 0,4. Dan kemudian, jika y-nya sama dengan 0, maka x tambah y sama dengan 4, x tambah 0 sama dengan 4, x-nya sama dengan 4, jadi titik potong di sumbu x yaitu 4,0. Jadi dapat
Disimpulkan, titik potong persamaan X tambah Y sama dengan 4 adalah 0,4 dan 4,0. Kemudian, setelah kita mendapatkan titik potong pada persamaan X tambah Y sama dengan 4, selanjutnya kita mencari titik potong pada persamaan X tambah 3Y sama dengan 6, sama dengan cara yang dilakukan untuk mencari titik potong pada persamaan X tambah Y sama dengan 4. Jika X-nya 0, maka X tambah 3Y sama dengan 6, 0 tambah 3Y sama dengan 6, 6, Y sama dengan 6 per 3, Y sama dengan 2, jadi titik potong di sumbu Y yaitu 0,2. Kemudian, jika Y-nya sama dengan 0, maka X tambah 2Y sama dengan 6, X tambah 2 kali 0 sama dengan 6, jadi X-nya itu 6, maka titik potong di sumbu X-nya itu 6,0. Jadi titik potong pada persamaan X tambah 3Y sama dengan 6 adalah 0,2 dan 6,0. Nah, setelah mendapatkan titik potong pada kedua persamaan tersebut, sekarang kita buat garis berdasarkan titik potongnya. Nah, setelah kita membuat garis pada kedua persamaan tersebut, kita mendapatkan koordinat titik potong kedua garis pada persamaan tersebut, yaitu 3,1. Jadi, 3,1 ini dia merupakan koordinat titik potong dari persamaan X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 3Y sama dengan 6 adalah 3,1. Selanjutnya melangkah ke materi kedua, yaitu tentang vektor cross product. Nah, sedikit pengantar, jadi vektor cross product ini dia merupakan fungsi perkalian produk yang menghasilkan suatu vektor dan skalar dan nilai skalar untuk perkalian 3 buah vektor yang menghasilkan nilai skalar. Kemudian, tiap model perkalian vektor ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan, dan tiap perkalian vektor dapat digunakan oleh vektor 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, di sini terdapat 2 buah vektor A dan B, di mana dapat dikalikan dengan menggunakan perkalian silang, sehingga produk dari perkalian silang vektor A dan B menghasilkan vektor lain yang berada pada sudut siku-siku kedua vektor tersebut. Cross product dua buah vektor adalah suatu vektor yang akan menghasilkan vektor yang tegak lurus. Kemudian, di sini ada vektor yang kita bahas tadi, di mana perkalian produk atau cross product menghasilkan suatu vektor dan skalar triple product untuk perkalian 3 buah vektor. Nah, di sini cross product 2 buah vektor adalah suatu vektor baru
Ini suatu vektor baru yang besarnya sama dengan luas jajaran genjang yang diapit oleh vektor A dan vektor B yang arahnya tegak lurus. Besar atau panjang produk silang sama dengan luas jajaran genjang yang diapit dengan besaran vektor A dan B. Jadi, besar vektor baru yang dihasilkan dari perkalian silang antara vektor A dan B ini sama dengan besar luas jajar genjang pada daerah vektor A dan B. Kemudian ini kita dapat melihat atau meninjau bagaimana vektor baru ini bisa berubah dalam berbagai bentuk sudut. Nah, yang bertanda biru ini bisa kita misalkan dengan vektor C. Vektor C ini, di sini kita akan melihat bagaimana vektor ini berubah ke berbagai bentuk sudut dengan catatan apabila panjangnya 0 yaitu ketika vektor A dan B menunjuk ke arah yang sama atau berlawanan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu vektor C akan mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan B berada pada sudut siku-siku. Ini berada pada sudut siku-siku. Kemudian, nah di sini kita dapat menghitung suatu permasalahan cross product dengan menggunakan formula atau rumus A silang B sama dengan vektor A kali vektor B kali sin theta dikali dengan N, di mana vektor A adalah besar atau panjang vektor A, nilai mutlak atau vektor B adalah besar atau panjang dari vektor B, theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B, dan N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku vektor A dan B. Jadi panjangnya adalah panjang 1 kali panjang B dikali sinus sudut antara A dan B, kemudian kita mengalikan dengan vektor N, sehingga mengarah ke arah yang benar pada sudut siku-siku antara vektor A dan B. Atau kita juga bisa menghitung menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan produk silang atau dengan kondisi ketika vektor A dan B dimulai dari titik asal 0,0,0, maka produk silangnya akan berakhir pada Cx sama dengan AY kali BZ dikurang AZ kali BY, CY sama dengan AZ kali BX kurang AX kali BZ, dan CZ sama dengan AX kali BY dikurang AY kali BX. Nah, ini contoh hasil perkalian, ini contoh untuk formula yang kedua. Jadi, di sini ada hasil perkalian dari A, 2, 3, dan 4 untuk nilai X, Y, dan Z, dan B, 5, 6, dan 7 untuk nilai X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai Cx-nya,
kita berpatokan pada rumus atau formula yang telah kita buat pertama tadi, dengan catatan ketika A dan B dimulai dari titik asal 0,0,0,0, maka CX sama dengan AY kali BZ dikurang AZ kali BY. Kemudian kita masukkan nilai daripada X, Y, Z tersebut, sehingga untuk nilai CX mendapatkan hasil akhir min 3. Kemudian CY sama dengan CX tadi, sehingga mendapatkan hasil akhir 6. Dan CZ mendapatkan hasil akhir min 3. Jadi, hasil perkalian atau antara A dan B, hasil silang vektor A dan B, yaitu mendapatkan hasil akhir min 3, 6, dan min 3. Nah, kemudian aturan penggunaan kaidah tangan kanan. Perkalian silang atau vektor cross product ini bisa menunjuk ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor. Jadi, kita menggunakan aturan tangan kanan. Dengan aturan tangan kanan ini, vektor A kita misalkan dengan jari telunjuk, vektor B kita misalkan dengan jari tengah, dan hasil perkalian vektor A dan vektor B ini kita misalkan dengan ibu jari, atau kita sebut dengan vektor C. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.